Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di PCI Podcast. Kali ini bersama saya Kinanti Ambarandina dari kelas 9A. Bersama saya sudah hadir Bu Bilkis, guru BK tercinta kita. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo Kinan, Alhamdulillah kabar Ibu baik, sehat dan bahagia. Kinan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kinan juga baik. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Ibu untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Dengan senang hati, sama-sama Kinan. Nah, Sobat PCI, hari ini saya bersama Bu Bilkis akan membahas topik yang relate banget untuk semua kalangan, baik itu orang tua ataupun kita sebagai anak, yaitu tentang komunikasi efektif orang tua dan anak di zaman sekarang. Nah, Bu, sebelumnya mungkin Kinan boleh cerita sedikit ya, Bu? Boleh banget, sok gimana? Jadi seperti ini, Bu. Untuk Kinan sendiri, alhamdulillah selalu membuka komunikasi dengan orang tua dan komunikasi kita terjalin dengan sangat baik karena orang tua selalu merespon apa yang Kinan ceritakan atau keluhkan dengan baik, Bu. Nah, tapi kalau melihat dari teman-teman Kinan dan juga fenomena yang saat ini terjadi, nggak sedikit yang mengeluhkan komunikasi dengan orang tua mereka. Seperti takut cerita sama orang tuanya karena pasti dimarahin, bingung kalau menghadapi masalah tuh kayak gimana karena mereka merasa sendirian atau nggak dibiasakan bercerita karena orang tuanya sibuk bekerja. Dan masih banyak juga alasan yang lainnya, Bu. Nah, berdasarkan hal tersebut, pandangan Ibu sebagai guru BK di sekolah ini gimana? Oke, sebelumnya Ibu apresiasi dulu ya. Ini pengamatan dan pertanyaan yang bagus sekali dari Kinan. Tapi sebelumnya Ibu juga mau tanya sama Kinan, untuk Kinan sendiri bagaimana? Tidak seperti itu ya? Iya, Ibu, aku aman. Oke, alhamdulillah. Kalau Kinan aman itu adalah salah satu hal yang harus Kinan syukuri di saat mungkin seusia Kinan atau teman-teman yang lainnya gitu ya, sobat PCI yang lain itu mungkin merasa takut, bingung atau bahkan canggung untuk bercerita atau ngobrol dengan orang tuanya sendiri gitu ya Kinan ya. Dan alhamdulillah Kinan sendiri punya komunikasi yang baik gitu ya dengan orang tua. Dan ini memang sangat mungkin jarang juga, tapi mungkin tidak bisa dipungkiri ya ada juga gitu yang seperti Kinan banyak juga. Dan ya Ibu salut gitu ya untuk orang tua Kinan dan sangat mengapresiasi selalu merespon apa yang Kinan ceritakan dengan sangat baik. Nah, tentu untuk merespon pertanyaan Kinan tadi, ini nanti kita akan ada dua VOP atau sudut pandang ya, gitu. Yang mungkin baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anak gitu. Jadi, maka yang pertama yang akan Ibu sampaikan terkait dengan tadi pertanyaan Kinan itu yang bisa Ibu jawab adalah hal ini juga bisa dipengaruhi oleh tantangan zaman gitu, Kinan ya. Jadi zaman mungkin saat ini anak-anak sedang berlangsung gitu ya, dalam artian memang hidup di zaman yang serba modern, serba canggih gitu. Mungkin bisa juga berbeda dengan orang tua kita di zaman dulu yang hidup di zaman yang sederhana gitu kan. Bahkan untuk kebutuhan internet saja mungkin tidak sebanyak saat ini gitu ya, dimana minim atau mungkin aksesnya sangat terbatas. Bahkan pada saat itu yang punya gadget aja itu sangat terbatas gitu ya, kinanya hanya orang-orang tertentu. Jadi antara perbedaan zaman antara orang tua dengan anak ini akan menjadi gap pada akhirnya gitu kan kinanya. Atau juga ada miskomunikasi gitu ya antara orang tua dan anak. Jadi perbedaan generasi bisa juga memiliki atau menghasilkan cara berpikir yang berbeda gitu Kinan antara orang tua dan anak. Dan itu yang terjadi. Kenapa sih Bu banyak pada akhirnya anak itu takut untuk bercerita ke orang tua gitu ya, atau tadi orang tuanya sedang sibuk dan lain sebagainya gitu. Jadi yang bisa kita pahami itu adalah memang tidak bisa dipungkiri perbedaan zaman antara orang tua dan anak itu juga mempengaruhi. Kayak misalnya Kinan ya tadi Ibu sampaikan itu, misalnya orang tua melihat kita, ih gitu ya, meni kamu teh gitu ya, kalau orang Sunda mah gitu ya, mama-mama Sunda atau ayah Sunda teh, kamu teh mending main HP terus, awas nanti kecanduan, bener gak Kinan? Benar, Ibu. Pernah gak digituin? Sering juga ya, gitu. Terus ya anaknya bilang, apa sih ma, pak gitu ya, orang ini tuh lagi ngerjain tugas kok gitu ya, bukan cuma untuk main game doang gitu atau sosial media gitu ya, karena memang media pembelajaran juga sekarang sudah digital juga gitu ya, apalagi di PCI gitu ya, serba mungkin apa-apa lihatnya di laptop atau apa-apa lihatnya di HP gitu ya untuk tugas-tugas. Nah itu pada akhirnya respon yang seperti itu kan orang tua merasa disepelekan oleh anak gitu ya, sementara anak juga merasa
nggak didengarin, kok gitu sih responnya, kok marah-marah. Nah gitu. Jadi memang yang pertama itu yakinan ya, perbedaan zaman antara zaman orang tua dengan zaman anak yang sekarang yang hidup lahir di era digital itu sangat berpengaruh adanya gap atau miskomunikasi antara anak dan orang tua. Selanjutnya juga faktor kesibukan juga itu sangat-sangat berpengaruh Kinan ya. Mungkin orang tua sibuk dengan pekerjaannya gitu. Anaknya pada akhirnya ya aku ke rumah juga gak ada siapa-siapa Bu gitu. Pada akhirnya mereka mungkin betah di sekolah bersama teman-temannya gitu ya. Kinan apa main terlebih dahulu itu bisa jadi. Jadi itulah yang pada akhirnya menyebabkan komunikasi di antara orang tua dan anak itu menjadi terbatas gitu. Wah, benar juga ya Bu. Mm-mm. Sering terjadi seperti yang Ibu sampaikan tadi di kalangan kita para anak. Nah, Bu Kinan jadi penasaran dengan komunikasi yang baik dan tidak baik yang sebenarnya itu seperti apa sih Bu? Oke, good question, Kinan. Mungkin nanti kita ganti terlebih dahulu ya antara komunikasi yang baik dan tidak baik itu menjadi efektif dan tidak efektif. Nah, mungkin ini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu untuk komunikasi yang tidak efektif untuk Sobat PCI juga gitu ya. Untuk komunikasi yang tidak efektif itu yang pertama mungkin sering kita temukan orang tua maupun anak ini gitu menggunakan nada bicara dengan nada yang tinggi gitu kan, belum gitu tapi udah memakai nada yang tinggi gitu ya, kayak mama gitu, atau mungkin kamu tuh ya, nah itu udah menggunakan nada tinggi, terus menyalahkan dan mungkin bisa juga menjudge. Itu yang pertama Kinan ya gitu ya. Itu ciri yang komunikasi yang tidak efektif. Lalu yang kedua itu terlalu cepat memberikan solusi gitu tanpa mendengarkan secara utuh cerita yang disampaikan oleh anak. Nah, ini biasanya orang tua gitu ya biasanya. Kayak misalnya anak belum apa-apa, udahlah kata mama juga sekolah gitu. Ngapain kamu misalnya nggak mau sekolah kan? Setidaknya kalau misalnya anak tidak mau sekolah ditanya dulu alasannya kenapa tidak mau sekolah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu, nah ini biasanya dilakukan oleh anak-anak gitu ya, diam 1000 bahasa. Bener gak kira pernah nggak? Jadi kayak kayak ngambek gitu ya, kayak ngambek sama orang tua, udah nggak mau berdebat lagi gitu ya, orang tua mungkin nadanya tinggi gitu, menyalahkan, menjudge gitu ya, terus malah dicecer, dinasehatin tanpa didengarkan gitu, pada akhirnya kan anak juga merasa udahlah gitu, aku malas ngomong sama orang tua gitu, biasanya kayak gitu, dan pada akhirnya ya cenderung diam gitu atau ngambek di kamar, ngurung diri di kamar. Tapi itu bisa terjadi juga sih sama anak maupun sama orang tua gitu ya Kinannya. Itu komunikasi yang tidak efektif. Sementara untuk komunikasi yang efektif itu berarti kebalikannya Kinan. Ada 3 kata kunci. Apa aja Ibu? Untuk 3 kata kunci ini mungkin mudah diucapkan oleh ibu pribadi, tapi kayaknya memang butuh proses gitu ya, butuh memang belajarnya juga mungkin setiap hari atau seumur hidup gitu ya. Yang pertama mendengarkan. Lalu yang kedua memahami, dan yang ketiga itu adalah merespon dengan empati. Terdengar mudah gitu ya di telinga Kinan, tapi kadang memang susah, pada prakteknya ini susah. Tapi ya itulah gitu ya ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama itu memang kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan anak, pun dengan anak juga mendengarkan nasihat apa yang disampaikan oleh orang tua. Lalu mungkin dari kita mendengarkan secara aktif itu kita bisa saling memahami satu sama lain, hingga pada akhirnya kalau kita sudah saling memahami apa yang terjadi, kita bisa merespon itu bukan respon yang tidak enak, tapi justru responnya yang empati. Oh iya gitu, mama tahu maksud kamu seperti ini. Pun dengan anak gitu ya, oh iya aku tahu kenapa mama khawatir dan lain sebagainya. Seperti itu untuk ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif dan komunikasi yang efektif. Oke Bu. Kinan sekarang paham jadi gimana komunikasi yang efektif itu justru ketika orang tua dan anak itu mau sama-sama saling mendengarkan, memahami dan juga saling memberikan respon empati ya Bu berarti. Betul sekali itu Kinan, kuncinya ya, ingat 3 kunci itu. 3 kunci. Oke kalau begitu Bu. Nah untuk selanjutnya ada tips kan Ibu untuk para orang tua dan anak agar komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif? Oke, untuk tips ya Kinan. Ini karena ya ibu juga banyak anaknya di sini ya. Walaupun memang banyak sekali gitu ya anak murid gitu ya. Dan ibu pun belajar banyak gitu dari anak-anak. Kan ibu juga ada konseling individu gitu ya. Mencoba untuk bisa memahami dari sisi anak juga, bisa memahami dari sisi orang tua juga. Tentu ya memang kadang orang tua merasa, Bu kenapa ya anak saya kayak gini, kurang apa lagi saya untuk anak. Pun dengan anak demikian, Bu kenapa ya orang tua tuh
cuman sibuk aja, terus aku jarang banget ketemu dan ngobrol dan lain sebagainya. Padahal mungkin orang tua merasa bahwa mereka pun bekerja itu untuk anaknya, misalnya seperti itu gitu ya Kinannya. Jadi mungkin ini ibu memberikan tips juga, tapi ibu juga mungkin ini pembelajaran juga untuk ibu gitu ya, supaya ya ibu pun belajarlah nanti untuk di masa depan untuk anak-anak ibu kelak gitu ya. Gitu. Karena di sini anak-anak banyak sebetulnya ya Kinan ya, tapi untuk anak sendiri kan belum gitu ya. Tapi ini pembelajaran buat ibu. Jadi Kinan ini dimulai dari sudut pandang orang tua terlebih dahulu gitu ya, tips untuk orang tua gitu. Pada saat mungkin ngobrol atau bercerita dengan anak itu seperti apa gitu ya. Yang pertama ini yang harus mama-mama, ayah-ayah ketahui gitu ya. Pertama itu pada saat bercerita, anak bercerita, kita sebagai orang tua tuh berusaha untuk hadir penuh terlebih dahulu gitu ya. Kayak misalnya pekerjaan dan lain sebagainya, itu apa namanya, bukan dikesampingkan, tapi memang pada saat anak bercerita kita coba hadir utuh dulu untuk anak, mendengarkan anak gitu. Sebelum kita memberikan nasihat, kalau misalnya memang anak butuh nasihat gitu ya, atau memang ada masalah dengan anak sebelum kita memberikan solusi kepada anak. Lalu yang kedua itu kita jangan jangan menjudge gitu, jangan menjudge anak gitu, jangan menjudge anak itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu, nah kita sebagai orang tua mungkin apalagi yang gapnya jauh ya antara orang tua dan anak zaman sekarang, berarti kita memiliki kewajiban karena sebagai orang tua tuh kita harus terus belajar Kinan gitu. Orang tua tuh nggak ada sekolahnya, tapi sekolahnya itu adalah anak-anaknya gitu ya, kehidupannya. Jadi kita harus belajar terus perkembangan anak dan zamannya itu seperti apa. Itu lalu yang keempat, nah ini luangkan, nah ini yang paling penting Kinan. Luangkan waktu rutin untuk mengobrol dengan anak-anak di rumah gitu ya. Kinan punya waktu khusus sendiri? Biasanya pas pulang sekolah atau lagi makan malam itu biasanya kalau lagi Nah, di sekolah. itu membantu untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif lagi antara orang tua dengan anak. Itu bagus ya. Dan mudah-mudahan bisa dipertahankan oleh Kinan dan orang tua. Amin. Gitu. Terima kasih. Ya, nah ini sekarang dari sisi anak-anak ya, gitu ya, dari sisi Kinan. Nanti Kinan juga bisa belajar. Nah, yang pertama itu kadang orang anak itu takut gitu ya. Anak itu takut ngomong gitu. Ya, aku takut dimarahin dan lain sebagainya. Aku takut nanti diceramahin gerak. Aku takut dinasehatin gerak. Kadang kayak gitu ya anak. Tapi kita sebagai anak juga jangan takut untuk berbicara, untuk bercerita ke orang tua. Tapi dengan ada syaratnya, gitu ya. Syaratnya kita atau anak itu harus menyampaikannya secara sopan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita pun sebagai anak gitu ya, orang tua tidak serta-merta memarahi anak itu bukan karena satu alasan. Menasehati anak itu bukan karena ujuk-ujuk gitu ya kalau Sundanya mah. Tapi memang mungkin ada kekhawatiran gitu ya di orang tua. Jadi sebagai anak kita coba pahami terlebih dahulu kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini kalau kita berbuat salah atau ada masalah, kita harus berani jujur gitu ya. Anak itu harus berani jujur karena biasanya takut duluan ya kalau jujur. Aduh, aku takut di sekolah ada masalah gimana nih ngomong. Aduh, aku takut nilai aku jelek gitu ya. Akhirnya supaya nggak dimarahin aku bohong aja. Nah kan itu nggak sedikit ya Kinan yang seperti itu. Tapi sebagai anak seharusnya itu berani jujur aja gitu, jangan takut gitu ya apapun responnya, tapi kita sudah berusaha untuk menyampaikan dengan tadi gitu ya, dengan nada yang sopan kepada orang tua. Dan yang terakhir, berikan waktu orang tua untuk memahami caramu gitu, karena kan tadi kalau ada perbedaan gitu oh dari dulu nggak ada nih kayak gini gitu ya, tapi di zaman anak oh ada ya ternyata kayak gini. Jadi kasih waktu mereka, karena tadi juga ibu udah sampaikan orang tua juga belajar gitu ya gimana. Oke. Jadi jangan dilupakan ya Sobat PCI yang pertama. Kita jangan takut ngomong dan jangan lupa jujur, tapi kita juga harus tetap mengutamakan rasa sopan dan hormat untuk orang tua. Tuh. Nah, terima kasih Ibu untuk tipsnya. Sama-sama. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat Amin. ya Sobat PCI. Amin, mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk Sobat PCI, untuk kita juga ya Kinan ya. Oh iya Bu, apakah boleh disimulasikan sedikit tidak Bu untuk komunikasi yang efektif dan tidak efektif supaya Sobat PCI lebih tergambar lagi Bu? Oke, mungkin simulasi ya, mungkin ini sedikit nih. Kinan Ibu ada apa ini? Handphone. Nah, biasanya iya ini ponsel gitu ya. Biasanya ini nggak ada merek ya, ditutup ya. Ini biasanya kan yang sumber banget
biasanya orang tua dan anak ribut itu dari sini gitu ya biasanya. Pertengkaran Iya, biasanya dari sini anak gimana gitu terus gitu ya Kinan. Nah, mungkin Ibu nanti akan berperan sebagai orang tuanya dan Kinan sebagai anaknya. Siap? Oke. Nah, ceritanya ini nanti Kinan juga bisa membedakan lah respon mana yang enak menurut Kinan. Oke, siap ya Kinan ya? Oke, ceritanya Kinan boleh pegang HP sambil main-main kayak gitu. Oke, ya. Ini anak dasar kamu ya main HP terus dari tadi. Awas nanti kamu kecanduan. Ih, Mama tuh cewek. Ini tugas tau, Ma. Lagi ngajuin tugas aku, Ma. Alah, tugas-tugas kamu tuh. Udah sana. Belum makan, belum sholat, belum ini. Simpen dulu HP-nya. Nah, oke, itu yang pertama ya, simulasi yang pertama. Sekarang simulasi yang kedua. Oke. Masih tetap ya Kinan memegang HP, nanti Ibu akan gimana respon yang kedua. Aduh, ini anak mama yang cantik ya. Dari tadi dilihat-lihat pegang HP terus. Ada yang dikerjakan, Nak? Iya, Ma. Ini ada tugas presentasi. Maaf ya, aku tadi gak jawab. Karena harus selesai malam ini juga, Ma. Oh, jadi memang harus selesai malam ini ya? Iya, Ya Ma. udah nggak apa-apa. Tapi kamu jangan lupa untuk ini ya, untuk makan, untuk mandi dan sholat juga ya. Nanti sok mandi dulu. Nanti kalau udah itu sholat, makan, habis itu kerjakan lagi. Oke, Ma. Oke, nah itulah simulasinya. Nah kira-kira Ibu mau tanya nih, Kinan, lebih enak yang mana? Respon yang pertama atau respon yang kedua? Nah, pastinya Kinan dan sepertinya mewakili seluruh anak-anak se-PCI ya. Pasti enak dan sukanya dengan respon orang tua yang kedua. Oke, respon yang kedua ya. Kenapa respon yang kedua, Kinan? Karena kita sebagai anak dengan dikasih respon seperti tadi, kita ngerasa lebih didengerin dan juga lebih dipahami. Dan orang tua juga tidak menjudge kita main HP itu karena kecanduan, main game, atau lagi main sosmed aja. Tapi ada saatnya kita memang menggunakan ponsel atau gadget kita itu karena emang lagi mengerjakan tugas. Nah, betul itu. Dan kalau misalnya saat orang tua itu memang berikanlah penjelasan yang memang pada akhirnya bisa dimengerti oleh orang tua juga. Tapi tadi gitu dengan respon yang sopan gitu ke orang tua. Kalau respon pertama kan cenderungnya mungkin orang tua kayak kehul gitu, Sundanya mah ya kesel gitu. Anaknya juga kesel karena dimarahin dan lain sebagainya. Tapi kalau respon kedua ini memberikan respon yang kita tanya dulu apa yang sedang dikerjakan gitu tanpa langsung menjudge bahwa anak kecanduan dan lain sebagainya. Gitu yakinan ya. Udah tergambar ya? Tergambar sekali, Bu. Nah, ya, wah, banyak sekali ya, Bu, insight kita pada podcast kali ini. Mudah-mudahan semua orang tua dan anak-anak bisa menonton podcast ini ya, Bu. Agar semakin banyak terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, sebagai penutup Ibu, mungkin boleh disampaikan kalimat penutup kita pada podcast kali ini. Oke. Nah, ini luar biasa ya kalimat penutup untuk podcast dengan tema kali ini. Mungkin yang Ibu ingin garis bawahi untuk pembelajaran untuk Ibu sendiri, mungkin ya untuk Sobat PCI di rumah juga atau dimanapun yang berada, kunci komunikasi itu bukan terletak siapa yang paling benar atau mungkin siapa yang paling keras gitu ya dalam berkomunikasi, tapi kuncinya itu mungkin adalah siapa yang mau mengerti gitu ya, mau mengerti, saling memahami hingga akhirnya nanti akan muncul respon yang lebih empati baik untuk orang tua maupun untuk anak. Jadi kadang anak itu tidak butuh cuma dinasihati aja, tapi kadang anak itu hanya butuh untuk didengarkan saja gitu Kinan ya. Dengan orang tua mungkin Ibu paham gitu banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua, tapi ya itu bangunlah komunikasi yang secara rutin dengan anak gitu ya. Sesibuk apapun kita gitu ya, orang tua wajib meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak gitu. Itu adalah kunci pertama dalam suatu hubungan, dalam interaksi manusia itu yang pertama adalah komunikasi gitu. Wah, Masya Allah. Diingat terus ya Sobat PCI bahwa komunikasi itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tulus mau memahami. Kinan ucapkan terima kasih kepada Bu Bilkis atas sharing kita kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk semua orang yang mendengarkan podcast kita ini ya, Bu. Iya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke Sobat PCI, jangan lupa share podcast ini ke orang tua, anak, atau temanmu yang mungkin butuh mendengarkan ini juga. Saya Kinanti bersama Bu Bilkis, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode PCI Podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.